Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Sigit Madi. Oke, pada kesempatan ini kita akan lanjut lagi tutorial tentang STB OpenWrt. Ya teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi dan juga setup untuk aktivasi atau aktifkan WiFi internal. Ini sekarang STB sudah bisa jalan di WiFi internal, jadi kita tidak perlu menggunakan kabelan lagi, kita bisa remote dia melalui WiFi internal. Dan pada kesempatan ini kita akan install tools yang sangat oke menurut saya, yaitu CasaOS, sebuah ya mungkin virtual mesin ya, untuk menjalankan docker. Jadi baseannya itu docker teman-teman, jadi cukup banyak compile-nya dan akan banyak project-project seru yang akan kita jalankan. Nah, untuk sementara, untuk pertama kita akan coba instalasi CasaOS di STB ini, dan mungkin saya akan jelaskan beberapa konfigurasi yang bisa kita terapkan di server CasaOS ini. Kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, ini sekarang saya sudah di monitor, ini di server Orange Pi saya ya. Sekarang kita akan coba jalankan ini. Pastikan SD card sudah terpasang ya. SD card tinggal hubungkan ke power. Oke, saya akan hubungkan, dan enaknya STB HG680p kita masih dikasih tombol. Nah ini teman-teman, kita tinggal klik, dia berwarna merah ya. Kita tunggu saja sampai dia booting dan scanning berikut dengan koneksi ke WiFi rumah kita. Ini saya akan taruh aja, nanti kita akan remote dia melalui SSH. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah ini karena dia terhubung ke server ini, ke WiFi Vincos Daily, maka saya akan refresh. Harusnya dia akan terbaca ambient teman-teman. Sambil menunggu ini ya, kita bisa ngopi dulu. Nah ini teman-teman, sudah terbaca ya ambient. Teman-teman langsung kita buka terminal, langsung kita akses SSH nya. Teman-teman yang menggunakan Windows bisa menyesuaikan ya. Harusnya Windows sekarang 11 ke atas sudah bisa ya untuk SSH langsung seperti terminal di Linux. SSH kalau kita sudah buat, username-nya root, pas itunya si IP-nya tadi dapat 192.168.8.1.26. Kita cek lagi. Nah ini ambient 192. Ini Oke, sekarang kita langsung enter saja. Nah ini teman-teman, ini minta di reset karena harusnya ini udah pernah terhubung berarti ya. Berarti kita reset. Gini caranya teman-teman, SSH, copy aja, min F, dia akan mendapatkan ID baru, apa ya, key baru ya, mungkin key baru bahasanya. Dia akan pairing lagi. Nah ini oke, kita akan harusnya berarti min R ya, R besar kayaknya ya, bukan F tapi R besar. Sorry teman-teman, ini kenapa error ya. Sebentar, ini error, harusnya di remove, ini harusnya remove. Yes. Oke, bentar teman-teman.
Kita coba lagi, harusnya bisa ini teman-teman. Kita R, harusnya bisa ya. Kita coba lagi. Nah, ini udah bisa. Sorry, harusnya nggak ada kata rootnya ya. Terus buka dokumentasi, kita yes lagi, dia akan fingerprint lagi. Passwordnya 1 2 3 4. Kita tunggu sampai 5 ya. 1 2 3 4 5 coba. Nah, oke, benar sampai 5 teman-teman. Oke, ini sudah uptime 4 menit yang lalu, terus slotnya 4%. CPU temperaturnya 51, memori use-nya itu di 8, cukup rendah ya. Oke, pertama-tama kita pastikan kalau gunakan Linux kita selalu apt update ya. Ini untuk pengguna Linux hampir dikatakan ya ritual yang wajib lah, sebagaimana kita mungkin merefresh mungkin ya di kalau kita menggunakan Windows. Nggak tahu kalau di Mac OS, saya nggak pernah pakai Mac OS. Oke, ini kita tunggu saja. Cukup besar nih paket yang diupdate, ini 127 MB dengan speed internet sekitar 2 MB ya. Cukup rendah sebenarnya kalau ini kita bayangkan sebuah apa ya, mesin, karena secara default internet saya kecepatannya itu sekitar 50 MB, tapi ini kita cuma dapat 2,5. Ini bisa terjadi karena apa? CSTB ini barang mesin yang kecil ya, mesin kecil, dan dia belum gigabit juga, internet juga masih internet versi berapa ya, jadi nggak bisa banyak yang diharapkan dari mesin sekecil itu, terutama untuk masalah kecepatannya. Oke, ini kita tunggu saja. Untuk teman-teman yang baru mengikuti tentang STB ini bisa cek dua video sebelumnya terkait instalasi Ambien, berikut dengan instalasi atau aktivasi mengaktifkan WiFi internal. Nah, ini udah 66%. Oke, sebelumnya kita cek dulu sambil nunggu ini selesai ya. Kita cari proses instalasi CasaOS, langsung ke website resminya aja ya. CasaOS. Oke. Nah, ini kita masuk ke nih teman-teman, CasaOS.Zima Space. Ini dari Icewell ya teman-teman, Icewell. Ini open source dan juga gratis, jadi kita bisa seperti virtual mesin ya mungkin ya. Kalau kita menggunakan virtual mesin, jadi ada mesin di atas mesin, jadi base itu Linux, atasnya itu adalah CasaOS, dan kita menginstal CasaOS itu di atas, aplikasi di CasaOS di atas Docker. Jadi aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan nanti itu berjalan di atas Docker, kecuali kalau kita mau setup sendiri kayak kontainer ya, Docker kontainer, tapi itu akan sangat ribet karena harus CLI, jadi kita agak yang cari mudah-mudah aja pakai CasaOS. Nah, ini bentar lagi sudah selesai, kita tunggu saja, udah 30%. Nah, kodenya atau komennya teman-teman hanya satu baris kecil nih, curl fsls https get casaos.io sudo base sh. Ini tinggal copy saja udah selesai teman-teman. Copy, pastikan internet ada ya, karena mungkin cukup besar paketnya. Ini kalau udah, kita langsung paste saja di sini. Paste, udah enter. Semudah itu, kita nggak perlu nggak perlu seperti install yang lain. Ini cukup tinggal copy paste selesai, maka si CasaOS akan menginstal paket yang dibutuhkan agar CasaOS ini berjalan di atas Linux Ambien. Kita tunggu. Oke, recommended free disk 4 GB, continue 1, berarti dia butuh minimal 4 GB.
sepertinya cukup ya, kita masukkan aja. This capacity check has been ignored. Oke, updating package manager. Nah ini akan cukup banyak teman-teman. Pastikan memori SD cardnya itu minimal ya 32 ya, saran di 32 itu udah cukup. Syukur-syukur kalau kita bisa punya yang 64, itu akan lebih baik. Oke, ini menginstal dependency banyak ya. Kita pastikan tadi sudah apt update, maka secara default sebenarnya di proses ini juga ada apt update dan upgrade, tapi kita sudah lakukan sebelumnya, jadi sudah aman, tidak terlalu lama harusnya ya. Oke, ini akan membutuhkan waktu yang cukup ya, cukup lama juga, tergantung speed dan mesinnya itu sendiri, STB itu sendiri. Maka nanti pada part ini videonya akan saya percepat. Oke teman-teman, ini cukup panjang ya, hampir 20 menit. Sangat lama sekali. Oke, ini masih recording. Nah, ini udah selesai kita teman-teman. Udah selesai, kita langsung cek aja dengan masuk IP-nya ini teman-teman ya. Dia jalan di port 80. Oke, pastikan nggak ada firewall yang kebuka. Jadi kita langsung akses Wi-Fi-nya. Oke. Ini teman-teman, dia mulai loading. Kita coba tampilan awalnya seperti apa. Kita lihat. Kita sekalian lihat dari monitoring ya, atau kita coba lihat apakah ada kenaikan. Oke, kecil ya. Ini 2% itu konsumsi CPU-nya. Oke, welcome to CasaOS. Oke, let's create account. Nah, ini teman-teman, masukkan user teman-teman. Saya kasih nama Permadi aja. Passwordnya 123456778. Kita cek. Harusnya ya yang bagus ya teman-teman. Kalau untuk mungkin kita production ataupun home server yang diakses banyak orang, saya sarankan menggunakan kombinasi yang cukup oke, seperti kapital, karakter, huruf kecil, angka. Nah, itu kombinasi yang cukup oke, dan di atas 8 karakter ya, 8 biji. Oke, ini sudah Permadi password 118. Tinggal create. Oke, we are good to go. Kita tunggu. Oke, kayaknya udah deh. Udah teman-teman, udah masuk ya. Kita cek lagi untuk tetap rendah ya teman-teman, nggak terlalu berat sebenarnya ini. Nah, ini sudah muncul. RAM terkonsumsi 17% dari 2 GB dan CPU-nya hanya 3%. Lagi-lagi hanya 3%. Oke, saya akan jelaskan tur sebentar terkait CasaOS. Oke, di sini ya status ya, sistem status. Ada CPU, ada RAM. Nah, ini ada storage teman-teman, ini yang terbaca. Ini pakai si SD card 8 GB ya. Ini ada storage teman-teman. Ada boot, ada ROV TS. Nah, ini sama-sama, ini yang bootnya di sini. Ini memang dibagi sama si Linux-nya ya teman-teman. Jadi bukan kita yang ngebagi. Nah, ini MMC BLK. Nah, ini adalah si namanya, nama si drive-nya. Mungkin kalau kita colokkan SSD eksternal seperti ini, saya akan contohkan. Nah, ini seperti ini, mungkin namanya jadi SDA berapa gitu, tergantung aja ya. Oke, di bawahnya ini adalah network status. Kita pakai WiFi maka WLAN 0, tapi kalau kita insert menggunakan LAN kabelan itu pakai di ETH 0. Nah, di ETH 0, tapi kan ETH 0 kita nggak jalan ya, jadi kita pakai, atau kita nggak menggunakan tapi kita menggunakan WiFi, maka dapatnya adalah di WLAN 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ini. Ini ada terminal teman-teman, terminal. Jadi kita bisa open terminal dari sini, tinggal masukkan aja root. Ini adalah password originnya ya, root. Kita yang tadi masuk sebagai root, dan passwordnya 12345. Portnya 22, port SSH 22. Oke, kita tunggu.
harusnya bisa cek lagi topnya. Oke, naik tadi. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Nah, ini udah masuk ya, sama persis ya, tinggal ls cd. Oke, tinggal exit aja. Oke, itu untuk terminal. Nah, sebelahnya ini untuk beberapa customisasi seperti search engine-nya. Kalau kita mau menggunakan search engine Dadaku, terus language-nya English, port UI. Nah, port UI ini kita bisa ganti. Ini kan sekarang berjalan di port 80 teman-teman. Jadi secara default port 80 itu tidak dituliskan kalau di web di IP, tapi kalau kita ganti, kita bisa misal mau ganti ke port berapa gitu, misal port 8080, nanti CasaOS ini akan berjalan di port 8080 gitu. Terus next di bawah lagi apa tadi? Nah, ini enggak terlalu, ini automon USB drive. Nah, ini teman-teman kalau kita hubungkan ke mana ya, ini, nah ini ada kan USB drive. Nah, di sini ada USB 1 dan USB 2. Oke, misalnya kita colokkan ke salah satu USB-nya sebuah drive, maka dia akan auto mounting. Kita juga bisa ganti wallpaper, dan sini bisa update, dan pastinya ada tombol untuk restart maupun shutdown dari si STB. Oke, next kita yang paling seru, salah satunya di file. Jadi di sini sudah terinstall auto, itu seperti Tiny File Manager. Ini kita sudah bisa, dan ini aman teman-teman. Ini seperti kita akses seperti biasa. Ini juga bisa di sharing seperti NAS. Kita bisa buat sampai dari sini dengan cara mana? Kita tinggal klik salah satu foldernya, bebas mana aja, mungkin apps data, jangan yang media aja ya, media aja. Media, terus ini agak error. Oke, file, kita langsung misal mau sharing file media, tinggal klik titik 3 ini, teman-teman bisa lihat share. Maka ini seperti Samba server, jadi kita membuat sebuah Samba server. Nah, teman-teman, kalau menggunakan Linux PC Windows, tinggal akses saja IP-nya, maka dia akan otomatis terbuka atau masuk ke dalam Samba server, dan dia akan ada indikasi warna hijau ya. Ini sharing, artinya kita bisa scan dan konekkan di PC yang lain gitu. Ini kita stop sharing. Oke, network location. Oke, network location ini kita bisa hubungkan si STB ini dengan Samba. Misal saya mempunyai NAS server di home server saya. Nah, itu kita bisa tambahkan connect network storage, ataupun kita bisa konekkan ke beberapa drive online seperti Google Drive, OneDrive, dan Dropbox. Tapi saya biasanya menggunakan ini Samba gitu, teman. Nah, ini Samba, kita tinggal //smb IP-nya berapa. Misal saya akan langsung eksekusi, bisa misal SMB, ini langsung aja praktek ya teman-teman. SMB .2, bener kan, //192.168.1.68.1.20. ini adalah lokal IP. Terus kita masukkan permadi, nama NAS-nya ya, NAS. Nah, ini kita tinggal masukkan username yang kita buat. Ini teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya terkait instalasi Samba. Passwordnya masukkan, kita hubungkan 198. Ini ada angka 1 di sini, salah, .1. Nah, harusnya ini benar. Oke, dia mulai terhubung, kita tunggu. Nah, teman-teman lihat ini sudah terhubung. Nah, ini teman-teman, ini saya sudah terhubung ke server saya, server NAS itu di Orange Pi 3B, itu sebagai server NAS. Nah, ini sudah bisa terhubung, jadi saya bisa menambahkan drive baru melalui jaringan ya, map drive. Oke, selanjutnya kita bisa ke App Store. Jadi si CasaOS ini menyediakan App Store sendiri untuk menginstal beberapa aplikasi yang cukup menarik.
banyak aplikasinya, ada sekitar berapa ya, 200-an kalau nggak salah, dari mulai berurusan dengan cloud, media manajemen, sampai dengan tools seperti jaringan. Oke, ini loading, pastinya tunggu saja. Ada misalnya ini ada Jellyfin untuk media teman-teman, ada buat drive seperti Nextcloud, OnCloud, ada untuk routing, ada Edgeguard, banyak teman-teman. Ada N8N, ini yang sedang hype terkait AI, ada N8N, banyak, ini ada sekitar 321 aplikasi. Ada database management dari mulai MySQL sama DB sampai dengan PostgreSQL. Terus banyak lah, ini bisa di-explore, bisa kita install langsung. Oke, dan kita juga bisa custom install teman-teman. Tinggal ini kan kalau misal ada aplikasi kita di sini nggak ada, kita mau install manual, misal saya ingin menginstal Matrix Chat, di sini nggak ada, kita bisa install manual dengan cara custom install. Oke, kita tunggu dulu, ini cukup berat, kita custom install. Nah ini kita bisa isi teman-teman, manual, atau kita ke sini. Nah ini import ini kita bisa upload, drag and drop si Docker Compose. Nah ini teman-teman pasti nggak asing ya dengan Docker Compose, tinggal buat ataupun download yang sudah established Docker Compose-nya, atau kita bisa tulis di sini Docker Compose-nya secara manual ataupun Docker CLI. Nah, tinggal pilih saja yang mana. Oke, mungkin itu ya teman-teman beberapa hal yang menarik terkait CasaOS untuk kita jadikan project di home server saya. Mungkin sekian ya teman-teman terkait instalasinya. Mungkin ini akan cukup panjang, tadi kita akan coba nanti kompres biar video tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, itu tadi video lengkap ya untuk instalasi CasaOS di STB. Nah ini STB, sekarang ini sudah terinstall sebuah virtual machine seperti virtual machine itu CasaOS. Dan pastinya dengan CasaOS kita bisa install aplikasi-aplikasi menarik dari mulai media manajemen, hosting, database, mungkin yang AI-an seperti Olama, terus ada ChatGPT gitulah ya, banyak. Juga bisa hosting sebuah website di situ. Kita juga bisa install N8N, bayangkan N8N kita bisa install, dan juga kita bisa membuat ChatGPT sendiri. Mungkin masih banyak teman-teman. Oke, untuk itu saya rasa cukup ya video untuk instalasi dan juga mungkin tur sebentar terkait CasaOS. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau bergabung di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan teman-teman yang mau mendukung channel ini bisa dengan Saweria ataupun dengan Super Thanks. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman, kurang lebih semana saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.